Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menangkap Muhammad KC, pelaku ujaran kebencian terhadap suatu agama. Helmi juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selengkapnya kami akan langsung menanyakannya kepada Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Helmi. Polisi sudah menangkap KC dan juga akan menahannya hingga 20 hari ke depan. Apa tanggapan dari PBNU? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Zakia, salam sehat semuanya. Pertama, tentu ini kabar baik bahwa pada akhirnya kepolisian telah menangkap yang bersangkutan, yaitu MKC, yang terduga di unggahan YouTube-nya melakukan hate speech ataupun ujaran kebencian. Maka kami pertama menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kapolri, kepada Kabar Eskrim yang telah dengan cepat eskalasi ini sehingga tidak sampai kemudian menjadi bagian-bagian yang sangat mungkin diprovokasi oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dalam konteks mengganggu kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa kasus yang menimpa MKC ini bisa menjadi pintu masuk bagi upaya untuk penegakan hukum seadil-adilnya. Bahwa sangat mungkin dari unsur agama lain juga, dari umat yang lain juga melakukan hate speech, penghinaan, menebar kebencian kepada ajaran agama yang lain. Maka untuk itu saya kira di kepolisian sudah ada begitu banyak laporan dari masyarakat. Mari kita hormati proses hukum yang akan berjalan dan juga nanti proses pengadilan tentunya. Dan kami harapkan kepada warga masyarakat untuk tetap tenang. Mari terus tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang teladan dalam menjunjung tinggi ataupun membangun kerukunan antar umat beragama, bahwa kita telah teruji sebagai bangsa yang saling menghormati rukun antara satu dengan yang lain. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua, khususnya kita tentu umat Islam di Indonesia ini, agar senantiasa tidak melakukan pembalasan kebodohan, jangan dibalas dengan kebodohan yang sama. Baik, Pak Helmi, kalau kita melihat begitu ya, kasus seperti Muhammad KC ini bisa dikatakan beberapa kali berulang, khususnya di media sosial di mana orang bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang mereka ingin ungkapkan begitu, termasuk ujaran kebencian dan juga penistaan terhadap agama. PBNU ini juga termasuk salah satu yang aktif begitu ya di media sosial, Pak Helmi. Ini Anda melihatnya apa sih sebenarnya motif-motif dari orang-orang seperti ini, Pak? Saya kira ada banyak motif ya. Ada yang menjadikan ini sebagai tangga untuk mencari perhatian. Ada yang juga memang yang sejak awal mereka memiliki modus memang untuk memecah belah umat. Ya. Mereka ingin bangsa ini di tengah keterpurukan kita menghadapi COVID semakin ambruk lagi dengan mengganggu, mengusik kerukunan antar umat beragama yang sudah terbangun dengan baik. Maka anasir-anasir ini harus diwaspadai. Bahwa kita semuanya mari bersatu padu, karena kita memang menghadapi krisis yang relatif tidak mudah. Jika dalam keadaan sulit ini pun kita masih dihadapkan dengan persoalan-persoalan kerukunan antar umat beragama diganggu dan seterusnya, maka tentu kita akan lebih lama lagi menghadapi situasi pandemik ini. Nah, pelajaran penting bagi kita semua, saya tentunya mengajak kepada saudara-saudara kita umat Islam, marilah kita, kalau memang pada dasarnya agama itu memang bersifat mission, ya, mari mission itu ataupun misi itu, dakwah itu disampaikan dengan cara-cara yang arif, cara-cara yang bijaksana, tidak kemudian memaksakan, tidak kemudian memarah-marahi, tidak kemudian menjelek-jelekan yang lain. Sebagaimana Al-Quran disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan dan dengan nasihat-nasihat yang baik.
Pak Helmi, kemudian menurut Anda bagaimana memberikan efek jera kepada masyarakat gitu ya, khususnya juga agar mereka yang tidak kemudian terinspirasi untuk membuat hal serupa. Apalagi kalau kita lihat juga masih ada pelaku-pelaku penista agama lain yang laporannya hingga ini belum ditangani begitu oleh Barreskrim Polri. Seperti apa menurut Anda? Ya, memang ini Mbak Zakia, dampak dari sosial media ini semua orang merasa punya panggung. Karena ini juga disebut sebagai citizen jurnalis ya, bahwa setiap warga negara itu pada dasarnya adalah seorang pewarta. Ya. Jadi maka untuk itu benar bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyatakan pendapat, pikiran. Akan tetapi kita tahu bahwa kita ada koridor hukum, bahwa kebebasan itu tetaplah memiliki batasan-batasan. Apa itu batasan-batasannya? Bagaimana ekspresi kebebasan ini tidak kemudian menyakiti yang lain, tidak kemudian menghina yang lain, tidak kemudian mengotori ruang-ruang publik dalam konteks membangun perdamaian. Nah, maka saya kira salah satu upaya untuk membangun efek jera agar peristiwa MKC ini kita harapkan yang terakhir ya dalam konteks mengganggu kerukunan antarumat beragama tidak lain adalah law enforcement, penegakan hukum. Maka untuk itu begitu banyak laporan-laporan yang sudah ada di kepolisian, kita harapkan kasus MKC ini bisa menjadi pintu masuk ya, bagi kepolisian untuk melakukan penindakan hukum terhadap orang-orang seperti MKC yang lain ini, yang kita semua tahu bukan hanya dari satu agama saja, tapi juga saya kira hampir di seluruh unsur umat beragama ada saja ini pelecehan ataupun penistaan terhadap agama yang lain. Baik. Marilah bahwa keyakinan kita terhadap satu ajaran itu menjadi sesuatu yang privat, kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai membangun kebaikan kepada sesama. Baik, jangan kemudian agama menjadikan sumber nilai untuk melahirkan kebencian kepada yang lain. Baik, terima kasih Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.